Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Kembali dengan Be Education Channel, dan di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerja engine 2 langkah. Oke, kita sudah menyediakan sebuah gambar, di mana gambar ini adalah ilustrasi dari sebuah proses yang ada di engine 2 langkah. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari prinsip kerjanya, kita akan menginformasikan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di gambar ilustrasi ini. Kita mulai dari, ini adalah saluran masuknya. Kemudian di sini ada sebuah katup yang bentuknya tidak seperti katup pada engine 4 langkah ya. Katup ini biasanya disebut juga pada umumnya yaitu katup harmonika atau reed valve. Nah, reed valve ini bekerja berdasarkan kevakuman yang ditimbulkan oleh pergerakan dari piston. Ada saluran masuk, kemudian di sini adalah saluran bilas, di mana saluran ini yang akan menyuplai campuran udara dan bahan bakar yang tadinya berada di ruang engkol ini. Nanti ketika piston turun, campuran udara dan bahan bakar ini masuk ke saluran bilas ini. Selanjutnya ada busi ya yang memercikan bunga api ini, kemudian piston, connecting rod, dan yang bawah adalah poros engkol. Yang terakhir adalah saluran buang. Kemudian yang butir-butir biru tersebut adalah ilustrasi dari campuran udara dan bahan bakar. Kita lanjut langsung ke proses kerjanya, di mana ilustrasi ini menggambarkan langkah pertama, yaitu posisi piston bergerak dari TMB menuju ke TMA. Jadi digambarkan pistonnya ada di atas. Nah, piston ini sudah melakukan pengkompresian terhadap campuran udara dan bahan bakar sebelumnya. Nah, busi memercikan bunga api. Ini ya, busi memercikan bunga api. Jadi kejadian di atas torak sedang melakukan langkah usaha. Nah, kondisi dari saluran buang dalam keadaan tertutup. Tertutup karena posisi piston yang menutupinya. Dan saluran bilas pun tertutup. Oke, paham ya? Kita lanjutkan kejadian di bawah pistonnya. Nah, di bawah piston ini posisi katup harmonika atau reed valve ini terbuka mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang engkol atau ruangan di bawah piston ini. Nah, langkah berikutnya seperti ini. Ketika piston turun dari TMA menuju ke TMB akibat dari proses pembakaran tadi, piston ini menekan campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke saluran bilas. Jadi saluran bilas ini untuk mentransfer campuran udara dan bahan bakar yang dimampatkan oleh piston, yang tertekan ya oleh piston di ruang engkol akibat dari pergerakan pistonnya. Kejadian di atas piston, kita lihat di sini ada butiran biru dan butiran hitam. Butiran hitam ini menggambarkan atau mengilustrasikan gas sisa hasil pembakaran. Jadi setelah piston ini bergerak ke bawah ke TMB, gas sisa hasil pembakaran langsung keluar menuju ke saluran buang dikarenakan salurannya terbuka. Jadi untuk 2 langkah sangat simpel, sama intinya dengan 4 langkah, melakukan langkah hisap, ada langkah kompresi, ada langkah usaha, dan langkah buangnya. Jika kita bandingkan antara engine 2 langkah dan 4 langkah, kita memiliki kesimpulan. Dari engine 2 tak atau 2 langkah memiliki kelebihan akselerasi lebih tinggi. Kemudian konstruksi engine atau mesinnya lebih sederhana dan cenderung lebih ringan. Nah, untuk kekurangannya, konsumsi bahan bakar lebih banyak atau umumnya disebut lebih boros karena proses langkahnya hanya 2 kali langkah piston. Dan tingkat emisinya sangat tinggi dikarenakan pembakaran yang tidak sempurna. Dan juga karena oli samping ikut terbakar juga. Sedikit informasi tentang oli samping. Mengapa memakai oli samping? Yang namanya oli itu fungsinya sama, yaitu untuk melumasi komponen-komponen dari mesin.
Sama halnya dengan oli samping. Oli samping ini bertugas untuk melumasi bagian-bagian mesin yang dilewatinya. Contohnya piston, ring piston, dan lain-lain. Yang nantinya oli samping ini akan ikut terbakar bersama bahan bakar. Nah, kualitas oli samping sangat mempengaruhi performa dari mesin 2 tak. Bagaimanakah jika oli samping habis atau bahkan tidak memakai oli samping? Kemungkinan yang akan terjadi, piston akan macet dan kemungkinan terjadi goresan di silinder. Dan yang lainnya yaitu bantalan atau lahar bambu akan rusak atau haus. Jadi seperti itu untuk pembahasan sederhana dari engine 2 langkah. Adapun kekurangannya nanti kawan-kawan silakan untuk ditulis di kolom deskripsi video ini. Jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Kita lanjutkan di video selanjutnya.